dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room, Profesor Jamin Ginting. Kalau penyanderaan begini, pasal berapa dan berapa tahun ancamannya? Ya, ini kan terkait dengan pasal perampasan. Ini istilahnya bukan penyanderaan, Pak. Apa? Itu bahasa umum, perampasan kemerdekaan. Ya, orang tahu aja sandra. Iya, Sandra. Ya, oke. Ya. Terus? Jadi perampasan kemerdekaan itu di pasal 446 itu tergantung akibatnya. Ini Ya. kan deliknya delik material. Apakah dia mengakibatkan dia luka berat, apakah sampai di sana mati. Kalau itu, 21 hari tidak luka berat, ya, tapi 21 hari dianggap berat nggak kalau 21 hari ditahan ya, di rantai? apa mengakibat. Biasanya kalau yang biasa itu 7 tahun, Bang. Biasa 7 tahun. 7 tahun, ya. Sanksi pidana 7 tahun. Dan ini saya kira harus bukan hanya korporasinya juga bisa dikenakan. Karena Ya. di undang-undang kita yang baru ini, subjek pelaku tindak pidana itu bukan orang perorangan saja. Bisa nggak nanti kan nanti kan jadi tersangka nih Ya. si majikan ini. Bisa nggak dia mengatakan karena dia mencuri harta saya? Bisa nggak itu alasan pemaaf atau mengurangi hukuman? Jadi begini, Bang, kalau dalilnya dia melakukan itu karena dia mencuri, kan dia tidak mempunyai kewenangan, dia bukan penegak hukum, Ya. dia bukan aparat hukum. Justru dengan dia seperti itu dia harus melaporkan orang ini ke Iya, penegak saya hukum. ngerti. Tapi kan kalau dia membuktikan bahwa dia memang korban pencurian, apakah Ya. itu minimum alasan mengurangi hukuman dia atau gimana? Saya kira tidak, Bang, karena kalau ini kan beda tindak pidananya. Ya, Nah, kalau nanti dikatakannya, oh saya melakukan ini karena dia mencuri barang saya. ya, Tapi kan itu harus dibuktikan terlebih dahulu. ya. Apakah pencuriannya benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Kan begitu. Nah, main hakim sendiri, ini kan istilah yang digunakan. Main hakim sendiri, ya. Main hakim sendiri itu kan dilarang. Ya. Ya. Jadi perbuatan yang dilakukan, apalagi ini ada relasi kuasa, Ya. relasi antara majikan dan Ya. bawahan, ya, Ya. itu pekerja begitu. Jadi penyalahgunaan kewenangan dia dengan menyalahgunakan relasi tadi itu merupakan salah satu unsur. Jadi juga, ya. merampas kemerdekaan paling ringan berapa hukumannya? Paling ringan, Kalau tidak luka berat atau apa? Ya paling ringan saya kira nanti hakim yang menentukan. Enggak dari segi pasal. Pasal maksimum berapa tahun? 7 tahun, Bang. Maksimum 7 tahun. Ya, 7 tahun. Hei, halo majikan, kau bakal kena antara 5 dan 7. Ya, 7 tahun. Itu udah paling ringan. Ya. Sampai ketemu dengan Rasman di penjara. Tapi menurut saya jangan hanya pasal perampasan, harus juga pasal penganiayaan, Bang. Oh begitu? Iya. Masuk nggak penganiayaan Pak Polisi? Penganiayaan bisa juga kalau Oh masuk juga? itu. Jadi itu nanti hukumannya didebalkan atau diadili? Ya tergantung kalau dia konsep pasal. Kalau kena dua-duanya, perampasan kena, penganiayaan kena, hukumannya dijumlahkan nggak? Dia kalau dia pakai pasal kumulatif, dia harusnya dijumlahkan. Tapi kalau pakai pasal alternatif, pembuktiannya salah satu. Salah satu. Iya, tapi menurut saya lebih baik ini kumulatif karena selain dia merampas kemerdekaan, Juga dia menganiaya. melakukan penganiayaan juga terhadap pelaku tersebut. Thank you begitu. Pak Profesor. Ya. Ibu Devi Rahmawati. Ini kenapa ini kok banyak benar ada 3 tahun, ada 3 tahun, ada 21 hari, ada 6 hari, udah 3 kasus penyanderaan ini. Apa apa karena penduduk makin miskin atau apa penyebabnya ini? Ya, ini tren global, Ya. Bang, karena memang di tren merampas kemerdekaan seseorang di Ya. era digital ini menjadi satu pola yang semakin menyesakkan karena orang bisa kelihatan hilang tanpa hilang beneran. Ya. Ditambah masyarakat itu punya kecenderungan tidak mau ikut campur. Ya. Dulu kita punya kearifan sosial, kita keponya tinggi. Ya. Ini ada apa ya? Ini kenapa ya? Sekarang atas nama modernitas merasa bahwa orang yang modern adalah orang yang cuek,
maka tanda-tanda sosial yang sebenarnya bisa menjadi alarm pertama itu tidak Sudah diabaikan. individualism. Betul, Bang. Oke. Betul sekali. Dan yang kedua, ini menariknya, bagaimana penyanderaan lewat ruang digital sebagaimana yang terjadi di Bandung itu dilakukan dengan sempurna. Bagaimana seseorang dirampas sekarang bukan di penjara hanya fisiknya, tapi juga tampilan digitalnya dia. Bagaimana kemudian seakan-akan kehidupan sang perempuan ini dipenuhi dengan cinta yang luar biasa karena di situ ditampilkan bahwa dia memiliki seorang pengembar yang penuh kasih sayang dan sebagainya. Kemudian juga dirampas uang digitalnya sehingga ketika uangnya dirampas, identitasnya dihilangkan, bahkan ke keluarganya juga dilakukan manipulasi, dia tidak punya lagi ruang gerak. Ditambah secara sosial laki-laki ini dalam konteks yang Bandung misalnya dia menampilkan dirinya sebagai seseorang yang keras yang membuat masyarakat yang sebenarnya dalam segi jumlah lebih banyak itu merasa ketakutan sendiri karena lagi-lagi ini permainan panggung pencitraan Apa yang luar mungkin biasa. juga tadi kan dia bilang ada oknum aparat juga terlibat. Apa gara-gara orang merasa dia jagoan punya koneksi itu pengaruhnya ada juga? Ini persoalan simbolik. Yang di Bandung ini kan dia tidak betul-betul punya, dia mengklaim dirinya adalah bagian dari ormas tertentu yang melakukan aktivitas pengoleksian hutang, debt collector itu kan. Nah, debt collector kita tahu masyarakat sudah dihantui yang namanya debt collector itu adalah monster. Sehingga itu dengan mudah, walaupun wajahnya tidak tampak seperti monster, tapi dengan identitas sebagai debt collector itu menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Tapi akhirnya masyarakat sendiri yang kemudian menolong. Karena melakukan proses yang saya sebut petak umpet digital lah. Akhirnya kan ada sayembara digital yang kemudian akhirnya masyarakat kita yang sayangnya bukan hanya kita, seluruh dunia sekarang kita punya kelemahan otot sosial. Kita kalau fisik itu kita takut berbeda kepribadiannya. Begitu di ruang digital kita bisa ganas dalam konteks tertentu, ini bisa membantu menemukan penjahat-penjahat digital tadi. Thank you, Ibu Manurung. Ini secara psikolog apa yang terjadi di masyarakat ini? Kenapa begitu gampang menyandera orang lain? Kalau tadi nyambung dari Profesor Jamin mengatakan relasi kuasa ya. Konteks manipulasi itu hanya bisa terjadi ketika ada asimetri kuasa. Jadi mereka paham benar siapa yang bisa memenuhi kepuasannya. Para pelaku manipulasi sesungguhnya bukan orang yang stabil secara mental, aman secara psikologis, justru sebaliknya. Untuk memenuhi rasa aman dan kepuasan mereka harus cari korbannya, Bang. Nah, siapa korbannya? Ya dia cari, dia research. Dia harus temukan orang-orang yang memang secara mental itu lebih lemah dari dia. Nah, itu yang dia pergunakan tadi. Pencitraan, ya bahasanya itu keren di dunia publik, namun secara mental dia rapuh. Nah, di Indonesia kita masih punya sistem patriarki, di mana laki-laki itu lebih utama dalam banyak aspek. Ada pertanyaan saya, sebagai manusia normal, secara psikolog, apakah dia nggak kepikir bahwa apa yang dilakukan itu bisa membahayakan dirinya? Kalau udah puluhan hari anak orang ditahan, empatinya nggak ada, Bang Hot. Rasa bersalahnya tidak muncul. Orang-orang seperti ini memang tipis. Moralitasnya tidak berkembang sehingga dia tidak takut hukuman. Tidak takut sanksi. Dan bagi dia apapun yang memenuhi keinginannya dia itu benar bagi dia. Jadi puaskan saja. Karena memang orang-orang seperti ini juga punya, saya bilang kelainan tanda kutip ya, unsur neurobiologisnya. Jadi dia punya agresif yang tinggi, impulsivitas orang kayak tinggi. gitu ada berapa persen di dunia ini? Mungkin banyak ya, cuman nggak terdata aja barangkali ya. Artinya kan itu spektrum, tidak sama semua kadarnya ya. Contoh sederhana, ada anak-anak yang suka membuli orang lain, itu juga masuk dalam kategori itu, walaupun spektrumnya lebih di bawah misalnya begitu. Tapi pola asuh di sini nggak berperan. Jadi barangkali orang-orang seperti ini di masyarakat memang tidak diasuh, dididik dengan unsur moralitas, hati nurani, kepekaan itu nggak ada. Begitu ya? Ya. Ya, Ibu Devi setuju? Ya,
Setuju Bang, artinya memang tadi sekarang sebenarnya generasi yang hari ini jauh lebih sensitif dengan gangguan-gangguan mentalnya. Nah, masyarakat harus paham bahwa penyakit mental dan penyakit fisik sebenarnya sama saja, semuanya bisa diobati. Persoalannya sekarang ada kecenderungan kita justru malah mengisolasi anak-anak ini yang sebenarnya siapapun yang punya penyakit mental ketika bisa dikembangkan, kalau harus minum obat, sama kayak mohon maaf misalnya diabetes, penyakit fisik kan harus minum obat juga toh. Nah, artinya penyakit mental juga ada yang misalnya mengharuskan minum obat. Nah, artinya perlu kesadaran bersama kita bahwa justru jangan kita jauhi, karena kalau kita jauhi hanya masalah waktu dia akan jadi pelaku atau malah jadi korban kalau penyakit mentalnya membuat dia jadi lebih mudah dimanipulasi misalnya. Oke, kita istirahat dulu, temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.